Ya, selamat sore. Pada kesempatan sore ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara dimanapun berada. Pada kesempatan sore ini melalui YouTube saya Teliti, saya rindu memberkati saudara melalui kebenaran firman dari Keluaran pasal 10 ayat 24, di mana ketika bangsa Israel keluar dari tengah bangsa Mesir, ada 10 tulah yang Allah izinkan terjadi untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika tulah pertama datang, kedua sampai ke-9, hati Musa masih dikeraskan. Sehingga pada tulah ke-9, setelah tulah ke-9 gelap gulita terjadi, Allah perintahkan Musa untuk mempersiapkan bangsanya untuk meninggalkan Mesir. Kemudian Allah sampaikan kepada Musa bahwa dia akan menghadap Firaun untuk menyampaikan sabdanya. Kalau ia tidak mendengarkan, maka Allah akan membunuh anak sulung bangsa Mesir. Kemudian Musa pergi setelah gelap gulita terjadi, menyampaikan sabda Tuhan, namun hati Firaun masih dikeraskan. Dan ketika dikeraskan kembali, kemudian Tuhan mengizinkan tulah ke-10 terjadi, di mana pembunuhan anak sulung orang Mesir terjadi. Kematian anak sulung Mesir terjadi pada saat itu. Karena kematian anak sulung Mesir, bangsa Mesir, akhirnya Firaun melembutkan dan menerima hatinya untuk membebaskan bangsa Israel pergi. Dia katakan kepada Musa, bawa pergi bangsa ini serta dengan apa yang kau minta, kambing domba dan segala yang kau harapkan daripada kami. Karena hal terakhir yang diminta oleh Musa kepada Firaun, yaitu sebelum kematian anak sulung, yaitu mengizinkan dia membawa serta kambing dombanya. Karena hal terakhir itu ditolak oleh Firaun. Firaun katakan, tidak, kalau mau keluar, bawa laki-laki, perempuan, dan semua pergi menyembah Tuhan Allahmu yang kamu minta. Tetapi Musa pada saat itu katakan, kami tidak bisa keluar, kami harus membawa kambing domba kami untuk pergi menyembah Tuhan Allah kami. Dengan apa kami dapat menyembah Tuhan Allah kami? Itu alasan Musa pada saat itu. Kalau dipikir sebagai manusia, ya sudah terlalu lama bangsa Israel ditindas. Ketika ia mengizinkan manusia pergi, kenapa Musa masih mengeraskan tawar-menawar tentang kambing domba? Musa melihat bahwa untuk mempermuliakan Allah tidak hanya dengan kata dan kalimat, tapi dia mau rindu mempermuliakan Allahnya dengan kambing domba. Kambing domba ini melambangkan kekayaan, kekuatan, harta. Seringkali orang mencari hadirat Tuhan mengatakan hati ini yang penting. Harta dianggap hal yang sepele. Uang dianggap hal yang sepele. Justru hal sepele inilah yang menjadi alasan Allah membinasakan, memusnahkan anak sulung bangsa kafir pada saat itu. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, saya mengajak setiap saudara dimanapun Anda berada, mari muliakan Tuhan dengan apa yang kau miliki. Kekayaanmu, hasil kebunmu, hasil kerjamu, harta kekayaanmu. Muliakanlah Tuhan. Dengan itu Tuhan akan memberkati dan memperbaharui kekuatan engkau. Di tanah di mana engkau berada, Tuhan akan memberkati engkau. Kenapa dalam firman Tuhan tertulis tentang 1/10? Hasil dari usaha, hasil dari kerja kita 1/10 dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya mengharapkan hati kita, Tuhan pun mengharapkan apa yang kita miliki. Baik kekayaan kita, harta kita, Tuhan butuh 1/10 daripada itu.
Oleh sebab itu mari sebagai orang percaya kita beri apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan lupa, jangan lalai dalam memberi 1/10. Karena akibat tidak memberi apa yang menjadi milik Tuhan akan mendatangkan kutuk atas kehidupan kita. Kesusahan, sakit penyakit, dan berbagai masalah dan tantangan hidup akibat ketidaktaatan. Melalui firman Tuhan ini mari kita melihat gambaran dari bangsa Mesir di mana ia melarang membawa kambing domba dan harganya yaitu kematian anak sulung. Kalau Anda ingin anak Anda, keluarga Anda diberkati di dalam kehidupannya, mari muliakan Tuhan. Beri hati Anda, beri harta Anda, beri apa yang bernilai dalam diri Anda kepada Tuhan untuk digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan sore hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Dari SP5 IWK, Shalom. Tuhan memberkati semua saudara-saudara sekalian. Amin.